Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Kaya. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Jadi begini Bu, nanti sebelum kita melakukan observasi ya, artinya Ibu melakukan pembelajaran, saya mengamati. Sebelumnya ini kita lakukan dulu pra observasi ya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di sini ya. Siapa? Iya. Kemarin RPP-nya sudah direview ya, Sudah direvisi Iya, sama jenengan sudah. Ya oke. Jadi begini Bu, untuk pra observasinya, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap. Ya, yang pertama ini mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, materi pelajarannya itu tematik. Tematik ya Bu ya. Tematik ya, karena masih menggunakan kurikulum 2013. Iya. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan SPDP. Terus untuk kelasnya berapa Bu? Kelas 5 saya menggunakan tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Begitu ya. Terus tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini itu pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang siklus air dan menganalisa dampak pada peristiwa di bumi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan sederhana secara berkelompok dengan benar. Terus yang ketiga, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menganalisa urutan peristiwa dalam bacaan dengan baik. Yang keempat, siswa mampu mengomunikasikan kembali peristiwa dalam bacaan dengan percaya diri. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada RPP yang saya buat. Berarti ada 5 ya Bu ya? Ya betul, ada 5 tujuan pembelajaran. Terus Bu, dari rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Area yang ingin saya capai pertama itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Setelah itu ingin juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mungkin yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa dampak dari siklus air. Setelah itu ingin peserta didik mampu mengomunikasikan kembali peristiwa dalam bacaan, serta ini peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada. Itu yang ingin dicapai. Itu area pengembangan yang hendak dicapai ya Bu ya. Terus nih Bu, untuk area pengembangannya kan tadi sudah ditentukan, tujuannya juga sudah. Strateginya Bu, apa yang dipersiapkan oleh Ibu? Strategi yang saya persiapkan, pertama saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, ada diskusi secara berkelompok, ada penugasan, tanya jawab, dan picture and picture, gambar-gambar tentang siklus air. Setelah itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Iya, penting strategi PBL ya Bu. Betul, PBL. Oke Bu, untuk penilaiannya rencananya bagaimana Bu? Nah, penilaiannya saya menggunakan, sudah ada di RPP saya, RPP-nya sudah ada. Menggunakan aspek penilaian itu ada menggunakan tes tertulis, ya untuk itu ada juga yang aspek penilaian, ada juga observasi, ya, itu untuk keterampilannya. Kalau pengetahuannya menggunakan teknik penilaian tertulis. Iya, oke. Saya rasa sudah cukup ini Bu untuk pra observasi ini. Nanti saya akan mencoba mengamati bagaimana Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas. Dengan tujuan dan area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya sehat hari ini? Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, ya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh absen 10. Silakan kepada Rafiq pimpin berdoa. Mulai. Sebelum pembelajaran mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib dulu yang akan dipimpin oleh Sita. Silakan. Yang lain silakan berdiri. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
supaya belajarnya semangat. Ya, guru akan menunjukkan gambar terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, pembelajaran hari ini anak-anak itu kita akan belajar pada tema 8 lingkungan sahabat kita, ada di subtema 1 manusia dan lingkungan. Pembelajaran kedua muatan pembelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan SPDP. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kamu bisa menjelaskan tentang siklus air dan menganalisis dampaknya pada peristiwa di bumi dengan benar. Serta nanti kamu juga bisa membuat bagan sederhana, baik secara sendiri maupun secara kelompok, membuat bagan siklus air. Setelah itu juga kamu bisa menganalisis urutan peristiwa yang ada dalam sebuah teks bacaan. Setelah itu kamu juga akan mengetahui tentang berbagai tanda nada dan juga nanti akan menyanyikan musik yang menyanyikan dengan diiringi oleh musik. Nah, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, semangat. Nah, di layar ada 2 gambar ya, yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ke sebelah kanan terlebih dahulu. Ada gambar apa di sebelah kanan? Tanah kering. Ya, itu berarti seperti sekarang di musim kemarau. Ya. Tanahnya itu kekeringan dan ada beberapa orang yang sedang mengambil air. Mereka mengambil dari sungai, ya, menggunakan ember. Ya, itu mereka kekeringan tanahnya sampai retak-retak seperti sekarang di musim kemarau. Yang kedua, ya, hutan yang gundul sama ini juga akibat kekeringan. Jadi ada berbagai yang di sebelah kanannya itu ada daunnya sedikit ya hutannya, tapi yang sebelah kirinya sudah tandus ya karena musim kemarau ya, kemarau yang berkepanjangan. Setelah kamu memperhatikan 2 gambar di atas ya, guru mau bertanya sedikit. Pertama, mengapa sih tanahnya kok semuanya tandus? Pada musim apa ini terjadi? Ini semuanya terjadi karena pada musim kemarau. Yang kedua, usaha apa sih yang harus kita lakukan untuk melestarikan alam ini? Membuat sampah pada tempatnya, betul. Ada lagi? Tebang pilih. Bertanya dulu, tebang pilih maksudnya bagaimana? Menebang pohon yang sudah tua, kita menebang pohon yang sudah tua. Nah, yang muda diapakan? Yang tua? Ya, Peter. Dibiarkan saja sampai tua, sampai waktunya tiba untuk ditebang. Betul jawabannya. Yang keras ya, jangan malu. Yang ketiga, bagaimana alam menjaga kelestarian air? Bagaimana? Ya, betul ya. Melakukan proses siklus air. Makanya di bumi ini air terus ada ya. Yang keempat, ada yang tahu dari mana asalnya air? Betul, air itu bisa datang dari air hujan, dari cadangan air tanah ya. Yang terakhir yang kelima, apa manfaat air bagi makhluk hidup? Manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari itu untuk manusia. Kalau untuk hewan, makan, minum, apa lagi? Sudah ada juga beberapa hewan yang menggunakan air itu sebagai tempat hidup. Contohnya apa? Ikan, betul. Itu mereka tidak bisa hidup tanpa air. Ya. Mungkin semua makhluk hidup tidak ada yang tidak bisa hidup tanpa air. Nah, selanjutnya ya, guru ini mempunyai beberapa gambar. Nah, gambar ini yang guru sini nanti silakan kamu untuk membuat proses siklus air. Yang pertama ada berapa gambar? 5 gambar ya. Dari sana dulu ada gambar apa itu? Setelah itu ini
yang dulu itu pantai, ya, ketersediaan air dari pantai. Tapi ketika proses siklus air, sebenarnya air tidak hanya dari pantai, dari mana lagi? Sungai, betul, danau, dan dari sumber mata air yang lain. Kalau yang di sebelah sana yang terakhir, gambar terakhir, gambar turunnya hujan. Ya. Nah, sekarang guru akan menunjuk beberapa anak untuk membuat proses siklus air, ya, di depan kelas. Ya. Cung yang bersedia maju, Cung, nggak apa-apa. Yang berani maju, Bayu. Sama. Sama. Nah, silakan perhatikan teman kamu yang sedang membuat bagan siklus air yang sederhana. Silakan kalian perhatikan, ya, bagan siklus air yang dibuat oleh teman kamu, ya. Bagan siklus air yang dibuat oleh temanmu, yang pertama ada apa dulu? Evaporasi. Mulai dari air yang ada di permukaan bumi itu menguap karena ada sinar matahari. Setelah evaporasi ada kondensasi, yaitu perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Setelah evaporasi ada proses presipitasasi, proses jatuhnya segala material, maksudnya itu proses terjadinya hujan. Kalau sudah turun hujan, nanti juga ada proses infiltrasi. Apa itu proses infiltrasi? Setelah air hujan turun, tidak semuanya itu mengalir ke dalam lautan, ya, semuanya mengalir ke laut, ke danau itu tidak, ya, tapi ada beberapa air yang masuk ke dalam tanah atau yang disebut dengan infiltrasi.
Dan nanti air yang masuk ke dalam tanah itu sendiri itu akan menjadi cadangan air tanah ketika musim kemarau seperti sekarang ini. Nah, kalau tadi perwakilan teman sudah membuat bagan sederhana, nah, guru akan membagikan 6 lembar kerja. Silakan kalian berkelompok untuk membuat bagan siklus air sendiri-sendiri. Maksudnya berkelompok. Nanti silakan presentasi di depan kelas, ya. Silakan ada yang mengambil ini ke depan, silakan. Silakan ada. Dan silakan berkelompok. Mbak. Silakan ada yang menulis juga tentang proses. Kamu yang bagian tulis.
Udah selesai? Udah, yuk. Udah. Kelompok 2 sudah? Udah, kelompok 3. Yuk, kelompok 3 ya. Udah, sudah selesai semua. Silakan kelompok 1 maju. Start. Ada saya. Sini. Dan kita lihat. Siklus air yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat infiltrasi. Ya, Bagas punya kelompok 1. Evaporasi apa enggak? Evaporasi adalah proses. Ya, proses penguapan. Kalau kondensasi, perubahan wujud yang lebih padat. Kalau presipitasi, proses turunnya hujan. Setelah presipitasi nanti ada infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Ya, proses menyerapnya air ke dalam tanah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Azam. Proses siklus air yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada kondensasi, yang ketiga ada presipitasi, yang ketiga ada transpirasi, yang keempat ada infiltrasi. evaporasi apa itu? Terus penguapan. Proses penguapan. Kalau kondensasi, perubahan dan ke yang lebih ada. Kalau presipitasi,
Ya, proses keluarnya hujan. Kalau infiltrasi yang terakhir, proses air. Ulangi proses air ke dalam tanah. silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Terakhir kelompok 3 juga silakan. Yang pertama evaporasi, kondensasi, yang ketiga presipitasi, ada infiltrasi. Evaporasi apa itu? Proses penguapan air yang ada di permukaan. Lanjut. Ada apa itu? Lanjut yang lebih ada. Kalau presipitasi proses ya. Terakhir ada infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Proses penyerapan air ke dalam hidup. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ulang kembali ya bahwa proses siklus air yang pertama kali ada apa? Evaporasi. Apa itu evaporasi? Proses penguapan air yang ada di permukaan bumi. Yang kedua ada kondensasi, yaitu perubahan dari benda yang lebih padat gas menjadi air atau mengembun. Yang ketiga ada presipitasi, proses jatuhnya hujan. Ada transpirasi juga di sebelah sini. Ini ya, ada transpirasi, itu hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Yang terakhir yang E ada infiltrasi, yaitu aliran air atau menyerap ke dalam tanah. Nah, setelah kamu melihat proses siklus air yang ini ya, dari mulai sini evaporasi, kondensasi, presipitasi, ada infiltrasi. Coba urutannya. Apa fungsinya air bagi kita sebagai manusia? Untuk sehari-hari. Contohnya untuk makan, untuk minum. Itu yang paling utama. Kalau hewan, makan dan minum. Kalau untuk tumbuhan, fungsinya air untuk apa? Proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, sekarang silakan kalian buka ya buku siswamu halaman 11 sampai 13. Di situ ada sebuah cerita tentang semut dan beruang. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir tentang proses peristiwa tentang semut dan beruang, ini nanti kamu jadi tahu apa sih fungsinya air bagi hewan. Silakan kamu baca terlebih dahulu teks halaman 11 sampai 12. Silakan baca. Yang penting-penting silakan dicatat.
Sudah selesai pembahasannya? Sudah. Ya, di sini ada seekor semut dan beruang. Siapa nama mereka? Semutnya bernama Berry. Ini namanya Berry yang ini. Berry. Beruang itu namanya Berry. Kalau semutnya bernama semut hitam. Apa yang terjadi pada mereka? Merebutkan sumber air. Jadi semut ini dikira oleh beruang itu menghabiskan air, sumber air ya. Airnya habis oleh si semut, sehingga si beruang ini yang namanya Berry agak sedikit marah kepada semut. Mereka merebutkan air, sehingga mereka itu berdua saling mengejek ya. Ada yang bilang pelit ya, ada yang bilang serakah ya. Dari peristiwa ini kita bisa tahu bahwa selain manusia ada juga hewan yang sangat membutuhkan air. Semut membutuhkan air untuk apa? Untuk minum, betul, untuk minum. Kalau beruang sama ya, mereka itu membutuhkan air untuk makan dan minum, sama seperti manusia. Nah, selanjutnya setelah kita mengurutkan peristiwa dari cerita tentang semut dan beruang, guru mempunyai sebuah lagu, nanti akan diiringi musik. Kita akan bernyanyi bersama, sehingga nanti ketika bernyanyi ayat terjun ini, kamu akan mempelajari beberapa tanda nada. Nah, silakan kalian semuanya berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul apa judulnya? Sudah hafal?
mempelajari tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada tangga nada dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang kedua, tangga nada dibagi menjadi dua, diatonis dan pentatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Yang dibagi yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Ciri-ciri diatonis mayor. Satu, yang kedua, yang ketiga, urutannya contohnya lagu bertangga nada diatonis mayor. Contohnya satu, yang ketiga, Indonesia Raya Minta Raja kaki lagi apa? Naik delman, betul. Ada lagi apa? Pelangi-pelangi, betul. Balon ada 5, betul. Kalau yang tadi kita nyanyikan itu termasuk mayor atau minor? Mayor. Yang tadi kita nyanyikan itu termasuk tangga nada mayor. Kalau minor ciri-cirinya bagaimana? Terus semangat. Biasanya diawali dengan nada. Contohnya yang bagaimana? Contoh lagunya. Gugur bunga, syukur, mau nyanyikan juga. Setelah kalian tadi belajar tentang siklus air, peristiwa yang terjadi dan tangga nada, guru akan membagikan soal evaluasi. Kalau tadi membuat bagian secara berkelompok, soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikasih nama dan nomor absenmu. Sudah selesai? Silakan Alia untuk mengumpulkan soal evaluasinya.
yang belum dipahami? Bagaimana perasaanmu hari ini? Hari ini kita belajar banyak ya, mulai dari proses siklus air. Jadi kalau kamu berpikir kenapa air di dalam bumi ini tidak habis, ya karena ada proses siklus air, proses perputaran air yang dimulai dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Terus juga tadi kamu sudah belajar membuat rangkaian sebuah peristiwa dalam teks bacaan. Yang terakhir kita sudah belajar tentang tangga nada. Tangga nada ada diatonik mayor dan diatonik minor. Ciri-ciri mayor, nada mayor diawali dan diakhiri dengan tangga nada betul. Terus bersifat gembira, betul. Kalau minor, Rafiq, bersifat kurang semangat. Terus diawali dan diakhiri dengan nada la. Bayu, contoh musik, contoh lagu yang bersifat mayor. Mayor, 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 minor, mayor, betul. Terus apa lagi? Belum pacul. Terus, nah, oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Untuk besok ya, pertemuan ketiga ya, silakan kalian PR dari guru untuk mempelajari siklus air, tapi yang bagian infiltrasi ada di buku siswa halaman 15. Silakan kalian masuk terlebih dahulu ya. Jelas ya? Ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sampai di sini, kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Reza. Silakan. Pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini Bu Yuni? Alhamdulillah, kabar baik Pak ya. Alhamdulillah segera. Begini Bu Yuni, kita akan melakukan pasca observasi ini yang baru Ibu lakukan ya. Begini Bu, untuk yang Ibu lakukan tadi, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, ini ada nggak kekuatan atau kelebihan yang Ibu rasakan? Kelebihan mungkin satu, tujuan pembelajarannya sudah tercapai kelebihannya. Terus yang kedua
pembelajaran berdiferensiasi di kelas sudah terlaksana. Mungkin kalau kekurangannya dari pembelajaran yang saya lakukan, strategi pembelajaran yang saya lakukan kurang bervariasi. Oke, jadi Ibu mengatakan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu berarti ya. Sudah Pak. Terus berarti tadi ada kekurangan atau yang perlu ditingkatkan maksudnya ya Bu ya dari strateginya. Terus ada nggak Ibu misalnya untuk meningkatkan atau strategi itu mau bagaimana yang dimaksud? Rencana tindak lanjut yang dari kekurangan saya, mungkin saya akan menyediakan sumber belajar yang lebih bervariasi lagi untuk membuat semangat peserta didik dalam pembelajaran lebih meningkat lagi. Berarti meningkatkan sumber belajar. Betul. Bisa spesifikkan lagi sumber belajar yang seperti apa Ibu yang dimaksud? Mungkin sumber belajarnya yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau kemarin kan saya siklus air dalam pembelajarannya, mungkin bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih bervariasi lagi Pak. Mungkin itu. Gambar ya Bu, gambar. Jadi diferensiasi konten ya. Betul. Terus selain gambar mungkin ada lagi Mungkin video-video tentang siklus air Pak, supaya anak lebih memahami lagi. video. Ya. Jadi Ibu akan membuat video kemudian gambar ya. Betul. Terus ada lagi atau tidak? Mungkin sudah itu dulu Pak. Gambar kemudian. Terus kira-kira ada nggak hambatan atau tantangannya dalam membuat strategi atau pembelajaran ini? Mungkin menjaga fokus peserta didik. Yes. Fokusnya itu kan namanya anak, kadang kalau sudah mulai siang semangatnya mulai berkurang. Mungkin itu Pak, semangat dan ya, menjaga fokus dan semangat peserta didik dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Iya, untuk menjaga fokus ini ada nggak yang akan dilakukan? Mungkin di sela-sela pembelajaran akan ditambah dengan ice breaking. Speaking. Ya betul, supaya peserta didik lebih semangat lagi, juga lebih fokus lagi. Mungkin itu Pak. Speaking. Contoh speakingnya? Mungkin nyanyi, Nyanyi. atau bertepuk 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nyanyi tepuk ya. Itu rencananya ya. Terus Bu, untuk membuat media pembelajaran, kemudian tadi memulihkan fokus peserta didik, ini ada nggak yang kira-kira bisa membantu atau butuh dukungan tidak dari yang lain? Butuh, terutama pendukung ya. Dukungan ya. Iya butuh dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, ini media pembelajaran berbentuk PowerPoint juga itu pendukung Pak. Gitu. Jadi ini membutuhkan dukungan. Ya dukungan. Betul. Dukungan yang seperti apa Bu yang dibutuhkan? Kalau mungkin dari kepala sekolah, dari rekan sejawat itu dukungannya untuk observasi lah kekurangan dan kelebihan saya dalam pembelajaran. Yang dari rekan sejawat? Dari rekan sekolah sama mungkin dari kepala sekolah, sama dengan kepala sekolah. Observasi kekurangan dan kelebihan saya dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, terus dong. Untuk membantu tadi supaya ibu tetap komitmen ini, kira-kira bagaimana ini untuk menjaga komitmen ibu? Komitmennya mungkin saling membantu mungkin Pak, saling menyemangati. Ini mengerti. Mungkin bisa disebutkan siapa yang bisa menjaga komitmen itu untuk siapa ya? Dari rekan sejawat. Rekan sejawat Berkolaborasi dengan kepala sekolah juga, supaya pembelajaran di sekolah ini juga bisa berjalan dengan lancar. Iya, jadi gitu, dari yang ibu sampaikan tadi, ya, kira-kira apa yang ibu dapatkan atau yang ibu rasakan yang lebih sudah disampaikan?
strategi, kemudian aturan berlebihan, bagaimana sama itu ada nggak yang ibu rasakan setelah bercerita? Oke. Mungkin jadi tahu Pak, setelah kita sharing-sharing jadi tahu kekurangan dan kelebihan saya ketika mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Perasaan itu gimana? Perasaannya lebih senang, lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran di kelas. Gitu ya, oke. Ibu merasa senang, kemudian merasa pantau ya, merasa bisa mengerti kekurangan dan Kelebihan. Oke, Ibu mungkin untuk pasca observasinya ya. Terus gini Bu, setelah melakukan ini kita akan melakukan sebuah rencana pengembangan tinggi atau rencana tindak lanjutnya gitu ya. Rencana tindak lanjut dari apa yang menjadi topik tadi untuk ada pengembangan tinggi. Ini kira-kira ini aktivitas pengembangan tadi Ibu ingin mengembangkan strategi atau media pembelajaran, media pembelajaran. Terus tujuannya hendak Ibu capai apa? Tujuannya hendak dicapai mungkin Ya, bagaimana dengan kan tadi ingin media pembelajaran strateginya seperti itu. Terus tujuannya mungkin hasil belajar peserta didik bisa meningkat tujuannya itu belajar ya. hasil belajar. Terus ukuran keberhasilannya bagaimana? Mungkin 90% siswa aktif dalam belajar dan 90% juga hasil pembelajaran sudah tercapai. Terus Ibu pastikan membutuhkan pendukung. Pendukungnya apa ini untuk biar aktivitas pengembangan ini tercapai? Mungkin dari media yang digunakan, Terus sumber belajarnya, ada LKPD, ada dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat. waktunya Bu. Mungkin 1 bulan ke depan mungkin Pak. Ya, ini ada lagi Bu aktivitas pengembangan yang ingin aku sampaikan. Kalau tadi ada speaking ya Bu ya. Ya. Tujuan yang hendak dicapai mungkin menjaga fokus peserta didik. Keberhasilannya 90%, siswa menjadi lebih fokus. Pendukungnya Bu. Mungkin video pembelajaran. Bu. Waktunya Sama. ini di tengah-tengah itu Di ya. tengah-tengah pembelajaran. Iya. Saat pembelajaran. Aku juga sudah membuat rencana pengembangan diri ya dari tindak lanjut yang ada pada pasca observasi ya. Aku sudah membuat rencana pengembangan dirinya. Dan nanti aku bisa tanda tangan di sini. Siap. Kemudian, saya rasa cukup ya untuk melakukan kali ini. Terima kasih Bu Yenti. Sama-sama Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.